Semua kejadian mengerikan yang menimpa gadis cantik bernama Eka Mayasari itu terjadi pada 2 Mei 2015 lalu. Malam yang semakin larut membuat jalanan di sekitaran rumah kos Eka Mayasari mulai tampak lenggang dari hiruk-pikuk kendaraan yang berlalu lalang. Pada malam itu, seperti biasanya nih guys, Eka Mayasari sedang menjaga warung angkringan miliknya. Karena sudah tidak ada pelanggan serta stok makanan dan minuman sudah banyak yang habis, Eka Mayasari mulai bersiap-siap mengemas barang dagangannya. Saat sedang membereskan barang dagangan tersebut, tiba-tiba saja gadis muda itu didatangi oleh seorang pria yang merupakan seorang pengamen yang bernama Reza Muhammad Zab. Pria tersebut merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai seorang pengamen sekaligus tukang palak di daerah itu. Malam itu, Reza memang sengaja mendatangi angkringan tempat Eka Mayasari mengais rejeki dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.000 yang akan dipergunakan untuk membeli makanan. Karena saat itu dirinya sama sekali belum makan sehingga perutnya dalam kondisi yang kosong alias kelaparan. Namun permintaan dari Reza ditolak mentah-mentah oleh Eka Mayasari. Gadis tersebut menjelaskan bahwa uang hasilnya berjualan akan ia pergunakan untuk modal dagangannya besok, sehingga Eka Mayasari menolak memberikan uang yang dikehendaki oleh Reza. Nah guys, ketika permintaan itu ditolak, Reza yang merupakan tukang palak malah tidak bereaksi sama sekali dengan penolakan tersebut. Eka Mayasari tentu saja merasa surprise melihat hal itu karena biasanya Reza akan langsung marah-marah ketika dirinya tidak memberikan uang yang diminta oleh pemuda tersebut. Saat itu guys, ia malah berpura-pura membantu Eka untuk memecahkan es batu di angkringan itu. Namun di tengah-tengah aksinya memecahkan es batu tersebut menggunakan palu, Reza kemudian langsung memukulkan palu itu ke bagian belakang kepala Eka Mayasari hingga membuat gadis muda itu tidak sadarkan diri. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, bukannya menghentikan aksinya, Reza malah kembali memukuli bagian wajah gadis cantik itu beberapa kali menggunakan tangan kosong atau kepalan tangannya sendiri. Tidak lama setelah itu, di saat Eka dalam keadaan setengah sadar, Reza lalu menyeret tubuh Eka Mayasari masuk ke dalam kamar kosnya. Sekedar informasi tambahan aja nih guys. Kebetulan jarak antara angkringan tempat Eka Mayasari mengais rejeki dan kamar kos yang disewa oleh gadis itu memang bersebelahan sehingga memudahkan Reza untuk menyeret Eka Mayasari tanpa harus ketahuan oleh siapapun. Setelah pintu kamar kos itu terbuka, Reza kemudian langsung memasukkan tubuh Eka Mayasari ke dalam kamar itu. Di sana guys, pemuda biadab itu kemudian langsung melucuti satu persatu pakaian yang dikenakan oleh Eka. Dan seperti yang bisa kita tebak ya guys, Reza kemudian langsung melecehkan gadis cantik itu tanpa ampun. Ia berkali-kali memperkosa tubuh Eka Mayasari sampai hasrat seksualnya terpuaskan. Setelah semua urusan nafsu itu selesai, ia kembali menghantamkan palu yang tadi digunakan untuk memecahkan es batu di angkringan milik Eka Mayasari ke bagian kepala, dada dan perut secara membabi buta, hingga membuat gadis cantik itu menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Setelah berhasil menghabisi nyawa Eka Mayasari, Reza terlebih dahulu menggeledah seluruh ruangan kamar kos tersebut untuk mencari barang-barang berharga milik gadis pemilik angkringan tersebut. Reza berhasil menggondol beberapa barang berharga milik Eka seperti dompet, handphone, dan juga uang tunai.
Setelah memporak-porandakan kamar kos itu, Reza bergegas keluar meninggalkan kamar kos dengan mengunci pintu kamar itu dari luar. Kunci tersebut kemudian dibuang di pinggir jalan begitu saja dan Reza memutuskan untuk melarikan diri menuju ke rumah keluarganya yang berlokasi di daerah Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Eka Mayasari berusia 27 tahun merupakan seorang wanita cantik yang tinggal di sebuah kamar indekos tepatnya di Desa Karangjambe, Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Eka Mayasari merupakan seorang alumni D3 Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beberapa warga sekitar kosnya menggambarkan Eka Mayasari sebagai seorang wanita yang baik, ramah, murah senyum, dan sangat taat beribadah. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan dari beberapa teman kampusnya yang mengatakan bahwa sejak Eka masih duduk di bangku kuliah, ia dikenal sebagai seorang mahasiswi yang baik, pintar, dan sering mendapatkan nilai yang sempurna. Selain itu guys, Eka Mayasari juga terkenal aktif dalam beberapa kegiatan sosial yang diadakan di kampusnya. Selain dikenal sebagai seorang mahasiswi yang pandai, Eka Mayasari juga dikenal sebagai sosok perempuan yang pekerja keras. Hal itu dibuktikan dengan saat masih duduk di bangku kuliah, Eka Mayasari tidak malu untuk membangun sebuah usaha kecil-kecilan di bidang makanan dan minuman untuk dijual di angkringan miliknya. Bahkan tidak jarang nih guys, ia juga harus berkeliling desa untuk menjual barang dagangannya tersebut. Bahkan ketika Eka Mayasari sudah lulus dari pendidikan D3-nya, Eka Mayasari juga masih terus menggeluti profesinya. Angkringan tersebut juga selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli yang tinggal tidak jauh dari kediaman mereka masing-masing. Keesokan harinya atau tepatnya pada 3 Mei 2015, adik Eka Mayasari yang memang kebetulan juga menyewa kamar kos tepat di samping kamar kakaknya ini mulai merasa sedikit curiga. Sebab saat itu, ia sama sekali belum bertemu dengan sang kakak. Kecurigaan itu pun semakin menjadi-jadi dikarenakan adik dari Eka Mayasari melihat kondisi kamar kakaknya yang masih belum dibuka padahal sang kakak selalu membuka pintu kamarnya ketika hari sudah pagi. Mendapatkan firasat yang tidak enak, adik Eka Mayasari mencoba untuk mengetuk pintu kamar kos sang kakak. Namun sayang, ketukan itu tidak segera mendapat jawaban dari dalam sehingga membuat adik Eka Mayasari semakin gelisah. Ia kemudian meminta bantuan kepada sang pemilik kos untuk membuka pintu kamar kos yang disewa oleh kakaknya tersebut menggunakan kunci cadangan. Mendengar permintaan tersebut, pemilik kos-kosan yang tidak disebutkan namanya itu pun tidak merasa keberatan. Ia bergegas mengambil kunci cadangan dan segera membuka pintu kamar yang disewa oleh Eka Mayasari. Dan benar saja, ketika pintu berhasil dibuka, kecurigaan dari adik Eka Mayasari benar terbukti karena ia dan pemilik kos menemukan keadaan kakak kandungnya yang sudah tewas dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Kaget dengan pemandangan horor di hadapannya, adik dari Eka Mayasari secara spontan berteriak kencang meminta pertolongan. Sang pemilik kos yang tidak kalah kagetnya lalu berinisiatif untuk menghubungi aparat kepolisian setempat guna melaporkan penemuan yang menggemparkan seisi kos-kosan miliknya. Adik dari korban juga segera menghubungi pihak keluarganya untuk memberitahukan tentang kejadian yang menimpa kakak kandungnya. Sementara itu guys, aparat kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengecek langsung kebenaran dari laporan itu.
Warga sekitar yang merasa penasaran dengan teriakan dari adik korban ternyata sudah memenuhi rumah kos tersebut untuk menyaksikan langsung penemuan itu. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian segera mengamankan tempat kejadian perkara dari para warga yang sudah bergerombol memadati lokasi tersebut. Pihak berwajib juga segera memasang garis polisi agar tidak kehilangan bukti-bukti yang bisa saja tidak sengaja rusak oleh kerumunan warga. Tim forensik segera melakukan evakuasi terhadap jasad Eka Mayasari yang sudah meninggal dunia dengan kondisi bagian kepala ditutupi selimut dan juga sajadah. Dan yang paling parahnya lagi nih guys, Eka Mayasari ditemukan masih dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan sehelai benang pun. Melihat kondisi jasad yang seperti itu, aparat kepolisian yang berada di lokasi dapat menyimpulkan bahwa penyebab kematian tersebut diduga menjadi korban perampokan dan juga korban pemerkosaan. Demi memastikan kebenarannya, pihak berwajib segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim forensik diketahui bahwa Eka Mayasari meninggal dunia akibat luka benturan benda tumpul di bagian belakang tengkorak kepalanya. Selain itu guys, juga ditemukan bekas sperma di bagian kewanitaan korban sehingga benar dugaan dari pihak kepolisian kalau sempat terjadi tindak pidana pemerkosaan sebelum korban dihabisi. Tim forensik pun kemudian mengambil sampel dari cairan sperma tersebut untuk diperiksa dan dicocokkan dengan terduga pelaku dalam kasus ini. Sementara itu guys, aparat kepolisian yang masih berada di lokasi kejadian juga sempat memintai keterangan dari sejumlah saksi, pemilik kos-kosan, adik dari korban, serta beberapa warga sekitar guna menguak siapa dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Menurut warga yang tinggal di sekitaran lokasi kejadian, mereka mengatakan kepada pihak berwajib kalau mereka menduga pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang pengamen yang bernama Reza karena banyak sekali warga yang sering melihat pria itu berkunjung ke angkringan milik Eka Mayasari untuk sekedar meminta kopi ataupun rokok. Namun meskipun begitu, tidak ada satu orang pun yang berani memastikan apakah pada malam saat kejadian itu Reza datang ke angkringan milik Eka Mayasari atau tidak. Meskipun sudah mengantongi sedikit informasi tentang kemungkinan-kemungkinan dari pelaku, namun aparat kepolisian tidak mau gegabah. Beberapa hari setelah berita pembunuhan itu menyebar ke seluruh penjuru kota, ada seorang supir taksi yang sempat mendatangi kantor polisi untuk memberikan sebuah informasi yang mungkin bisa membantu penyidikan kasus tersebut. Supir taksi itu mengatakan bahwa pada malam kejadian sekiranya kurang lebih jam 1 dini hari, ia sempat menjemput seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun di dekat daerah lokasi kejadian yang meminta kepada sang sopir untuk diantarkan ke daerah Gamping. Dan katanya nih guys, setelah sampai di Gamping, pemuda itu mau langsung pergi menuju ke daerah Kutoarjo. Kepada sang supir taksi tersebut, pihak kepolisian sempat meminta ciri-ciri dari pemuda itu. Setelah berhasil mengantongi ciri-ciri dari pemuda tersebut, aparat kepolisian kembali lagi ke sekitaran rumah kos yang menjadi tempat kejadian untuk mencocokkan mengenai ciri-ciri dari pemuda yang dicurigai oleh warga. Dikarenakan ciri-ciri dari pemuda yang mereka maksud sama persis dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sopir taksi itu, maka aparat kepolisian menarik kesimpulan bahwa bisa jadi pemuda itulah yang telah menghabisi nyawa dari Eka Mayasari. Setelah berhasil mendapatkan beberapa bukti-bukti yang mengarahkan pihak kepolisian kepada Reza Muhammadzam, tim buru sergap dari Polres segera menuju ke daerah Kutoarjo untuk melakukan penangkapan.
Hingga pada akhirnya, Reza berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah kos di daerah Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Ia pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat proses interogasi, Reza akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan pemerkosaan serta pembunuhan kepada Eka Mayasari. Hal itu terpaksa ia lakukan karena dirinya merasa kesal sekaligus marah kepada Eka Mayasari saat meminta uang sebesar Rp10.000 untuk makan tetapi malah tidak diberi oleh gadis cantik lulusan dari UGM tersebut. Ia beralasan jika dirinya saat itu sangat-sangat lapar karena belum makan dari pagi sehingga terpaksa meminta uang kepada Eka Mayasari. Kepada tim penyidik, Reza juga menjelaskan bahwa barang-barang yang telah dicuri dari Eka Mayasari adalah handphone yang kemudian telah ia jual serta uang tunai. Jika ditotalkan semuanya besaran uang itu sejumlah Rp757.000 dan semua uang itu telah habis ia pergunakan untuk melarikan diri. Atas perbuatannya, pihak berwajib pun secara resmi menetapkan Reza Muhammad Sam sebagai tersangka dalam kasus ini. Tim penyidik menjerat pemuda itu dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan pasal 285 KUHP tentang kekerasan kepada perempuan. Berkas-berkas berita acara pemeriksaan yang sudah lengkap kemudian segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, lalu dilanjutkan dengan mengadili pemuda itu di meja hijau. Pada 11 Februari 2016, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta. Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan menyatakan kalau Reza Muhammad Sam bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal pembunuhan disertai dengan pemerkosaan dan juga pencurian. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Vonis tersebut diketahui lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman penjara selama seumur hidup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.